Selamat sore bagi kita semua, ada sukacita, amin. Amin. Ya, mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita, GKS Glory to Glories. Di hatiku, Di hatiku, di hatiku, berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk boleh masuk di dalam hadirat Tuhan saat ini. Dengan hati yang tulus kita mau menyembah Tuhan kita. Saat ini mari kita mengangkat namanya yang kudus, yang boleh kita sembah saat ini. Kita mau katakan, ku masuk ruang masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari masuk, ku masuk dengan hati tulus, amin, menyembah yang Maha Kuasa.
Sentuhan tangan-Mu Tuhan yang luar biasa. Tanpa terkecuali Tuhan, kami yang ada di tempat ini, Engkau yang menggenggam kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan Yesus, sehingga ada pengharapan yang boleh Engkau berikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Siap untuk memuji Tuhan? Saya mau kita semangat. Saya tidak mau kita hanya berdiam diri saja, tetapi mari kita bergoyang bagi Tuhan. Amin. Mari kita katakan, anak Allah Yesus namanya. Siapa namanya? Yesus namanya. Untuk siapa?
semua, amin. Kita saat ini akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tuni. Baik, mari kita bersama berdoa untuk Tuhan kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas waktu yang telah kasih kasih kami Bapa di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Begitu juga Bapa, kami ingin mengabadikan yang terbaik dari kami. Sembahan kami terimalah Bapa, limpahkanlah kami sepanjang berada. Terima kasih Bapa, mari kita sama-sama saya katakan. Amin. Ya, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau katakan ajaib, sungguh ajaib. Mari siapkan hatimu, telingamu, matamu tertuju kepada firman yang akan disampaikan oleh Tuhan. Kita mau katakan, sampai hari ini masih ada Tuhan, kuasanya tidak pernah terbatas, selalu ada harapan dan jawaban. Gelapkan jalan hidupmu, Tugus harapan dengan semua
Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, masih ada jalan. Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Hari ini kami percaya dalam nama-Mu Tuhan. Mujizat demi mujizat akan kami alami dan terus kami alami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami diberkati Tuhan. Sebab Engkau Allah sumber segala berkat dan kehidupan kami. Kami ada, kami berdiri sampai saat ini Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Kau terus hadir di sini, ada bersama dengan kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menyatakan kesetiaan kami tidak pernah berubah dalam kehidupan kami terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang diberkati, katakan amin. Dengan tangan indah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, semua kita diberkati Tuhan, amin. Mengapa kita diberkati Tuhan Saudara? Karena kita sudah memuji-muji dan menyembah-nyembah Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya, saya yakin apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, ketika kita tadi berhadapan dengan Tuhan, maka semua beban itu pasti Tuhan akan menolong kita untuk menjawab setiap pergumulan kita. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani pasal 10 ayat 23. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama Saudara. Ibrani pasal 10 ayat 23. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa kitab, silakan buka kitabnya. Di depan juga ada PowerPoint. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah dapat semua, amin? Ada yang belum dapat? Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini katakan, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, baik kita yang ada dalam ruangan ini, tidak ada di antara kita yang lebih setia dari Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, ada nggak wajah-wajah yang setia seperti Tuhan Yesus? Tidak ada, Saudara. Ya, yang setia tidak pernah meninggalkan kita, hanya Tuhan Yesus, Saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang pengakuan, berbicara tentang keterbukaan hati kita terhadap Tuhan, mungkin di antara kita ini saudaraku tidak ada yang malu. Ya, itu menurut versi saya, tafsiran saya. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini, jangankan dengan manusia, saudara, dengan Tuhan pun saya masih percaya sampai saat ini Bapak Ibu Saudara belum pernah mengungkapkan sebenarnya apa yang engkau sedang gumuli, apa yang sedang engkau hadapi. Engkau berjuang, engkau berlutut di hadapan Tuhan, engkau berani katakan, Tuhan, inilah masalahku dan persoalanku. Saya rasa kita semua belum melakukannya. Mungkin ada di antara kita beberapa sudah melakukannya. Mengapa engkau bisa begitu, saudaraku? Ketika engkau menghadapi sesuatu yang menggoncangkan iman pengharapanmu, engkau tidak ingat dengan Tuhanmu, saudara. Karena engkau tidak memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhanmu.
curhat di mana? Di media sosial. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau ada persoalan, boleh buka TikTok? Boleh, saudara. Buka TikTok yang rohani dong. Yang firman Tuhan di TikTok itu mengatakan apa, saudaraku? Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah engkau orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan engkau buka TikTok yang, aduh saudara, hancur saudara. Semakin engkau pendam, semakin engkau dengar, semakin engkau simak, semakin hancur, semakin sirna masa depanmu, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Tetapi orang Kristen yang sejati, saudaraku, orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang teguh kata firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Artinya apa? Ada hubungan baik antara saya dan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap beban beratmu, Tuhan selalu punya cara untuk menolong mereka. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya hubungan baik, saudara, aduh saudara, yang rajin berdoa seperti Daniel saja, bangun pagi berdoa, siang ada waktu break dia berdoa, malam sore hari malam hari ada waktu untuk istirahat dia berdoa. Doanya juga belum tentu dijawab Tuhan. Mengapa? Ada proses demi proses yang harus dilalui, saudara. Ingat saudara, kita berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi hati ini juga harus sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan, saudara. Kita berdoa, kita punya iman, Pak. Saya ini punya iman, Pak. Kenapa? Tahun depan saya pasti mau beli kendaraan baru, Pak, supaya saya tidak naik angkot. Tetapi sepanjang jalan ketika engkau duduk di kiri-kiri atau pas-pas begitu, engkau melihat orang menggunakan kendaraan yang baik, yang baru, engkau iri, engkau mulai berpikiran negatif, uang dari mana dia bisa beli kendaraan itu, maka percayalah doamu akan lama dijawab Tuhan, saudara. Tetapi ketika engkau melihat, orang di sebelah itu sama-sama lampu merah, kita sama-sama jalan, wah dia pakai motor Beat baru, pakai motor Mio baru, saudara katakan apa? Haleluya. Kalau dia diberkati, saya juga diberkati sebentar lagi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu rahasianya, saudara. Orang Kristen yang berpegang pada pengharapan itu, saudara, tidak mudah goyah, saudaraku. Tersinggung sedikit tidak datang ke gereja. Coba lihat kiri kanan saudara. Ya, katakan kepada kiri kanan saudara, ada Yesus loh di rumah Tuhan. Saudaraku jangan, saudara. Ya, jangan seperti itu. Sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang percaya, tentu selama masih kita di dunia ini, saudara, pasti ada pro dan kontra. Tidak sejalan. Meskipun Rasul Paulus mengatakan kita harus sepikir sehati, saudara. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, pendeta saja bersaing, saudara. Hamba Tuhan saja bersaing. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang sedang menonton live kami. Selain mengklaim, ini domba saya ini dibawa sama Bapak itu. Saudaraku, berilah dombamu makan makanan yang hijau, yang fresh, sehingga perutnya tidak kembung dan tidak kena angin duduk. Sehingga domba-dombamu maka dia akan merasa, time-nya ini hari Minggu, atau ada konser, atau ada pemuda, maka dia akan datang. Kenapa? Dia mau menikmati makanan rohani yang terbaik di dunia ini, yang diberikan oleh leader-leader yang ada di komsel-komsel, komunitas-komunitas, gereja-gereja, ibadah-ibadah yang ada, saudara. Jadi jangan heran, saudaraku. Ya, di sini kita tidak boleh punya pengharapan seperti itu, tetapi kita harus bersepakat, saudaraku, mengakhiri tahun 2023 ini. Tentu kita punya cita-cita, punya iman dan pengharapan yang besar bahwa jemaat GKS Glories to Glories ini mengalami terobosan jiwa-jiwa baru untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan mau lagi kita ibadah 20-30, bukan, saudara. Itu star, saudara. Ya, itu star. Tetapi setelah kita star, kita harus finishkannya dengan apa? Yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Ya, coba angkat jempolnya dulu. Katakan ke kiri kananmu,
Tuhan Yesus baik. Berikan dua tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan tekan, garang, ya, garang saya di depan ini, saudara. Lantang, saudara. Ya, tetapi saya mau katakan, saudara, pengharapan orang Kristen itu, kalau kita melihat dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, saudara, pengharapan orang Kristen itu seperti sebuah kapal melemparkan sauhnya ke laut, saudara. Ketika sauh itu sudah sampai ke dasar laut, maka kapal itu tidak bergeser, saudara. Itulah pengharapan orang Kristen kuat. Ya, disantet tidak masuk dia. Ya, dijampin tidak masuk dia. Siapa contohnya, saudara? Daniel misalnya. Karena saya ingat dengan Daniel, karena saya baru buat renungan dari Daniel. Kalau nggak salah saya untuk besok saya akan share di Facebook saya, saudara. Kalau saudara mau melihat renungan, setiap hari saya ada buat renungan setiap hari di Facebook, tentu di grup GKSI Glory to Glories yang terutama dan yang sangat utama untuk saya berikan, saudara. Mengapa supaya saudara makan makanan rohani? Ketika engkau menghadapi persoalan, iblis mengetar, iblis gemetar melihat engkau, saudara. Ya. Oh, dia bilang ini tidak main-main ini. Jemaat GKSI Glory to Glories ini tidak main-main. Kenapa? Dia punya senjata Allah untuk menggetarkan cara tipu muslihat iblis di dalam setiap gerakan kaki tangan iblis. Mengapa kita harus begitu, saudara? Kita harus kuat, saudaraku, menghadapi kehidupan ini. Sebab masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Tuhan yang selalu menolong kita, saudara. Ya. Jadi saudara jangan terpaku dengan persoalan. Coba saudara berani angkat tangan di sini. Siapa yang tidak ada persoalan di dalam ruangan ini? Tidak ada, saudara. Termasuk saya yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Penuh, saudaraku. Nomor antriannya saya tidak bisa hitung. Tetapi saya mau katakan, semakin banyak persoalan itu datang, pengharapan saya harus semakin besar untuk mengalahkan semua persoalan itu, saudara. Agar apa? Saya menang di dalam Tuhan. Saya terus menang dalam Tuhan. Karena Yesus Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Kemenangan yang kekal hanya ada dalam nama Yesus. Di luar Yesus tidak ada. GKSI Glory to Glories. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Baik, saudara, kita akan masuk, saudara, pada tema kita hari ini, kesetiaan yang teguh. Kesetiaan yang teguh itu, saudaraku, menunjukkan satu sikap bahwa kita ini orang Kristen bukan memiliki iman kaleng-kaleng, saudara. Ya, saudara dalam kesulitan, datang teman saudara, tetangga saudara, bro, sis, gampang menghadapi masalah ini. Ayo, di sana tuh ada dukun. Ya, ada orang pintar di tempat saya sana, di Bengkong, di Tiban, di Batu Aji, di Nongsa. Saudaraku, aduh, saya mau katakan, jangan saudara seperti orang Kristen seperti itu. Ya, coba katakan ke kiri kananmu, Yesus sanggup membuat masalahmu menjadi sukacita yang besar. Betul, saudara. Yesus sanggup, saudara. Jangan cari lagi orang-orang yang tidak berpegang kepada firman Tuhan, tetapi carilah Tuhan Yesus. Carilah hamba Tuhan untuk saudara berdoa, maka percaya sebentar lagi batu persoalan itu akan hancur, saudara. Dan engkau menang. Orang Kristen yang teguh itu adalah orang Kristen yang selalu merindukan bagaimana kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dan berubah dalam kehidupan kita, saudara. Itu orang Kristen yang teguh. Coba kita melihat, saudara. Ya, oke, kita melihat satu bagian lagi, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan terhadap Tuhan dan sesama. Nah, ini sulit, saudara. Ya, kita sesama orang percaya, kita sesama hamba Tuhan, kita tidak bisa jujur, saudara. Hati, mulut berkata lain, hati berkata lain. Suami istri juga begitu, mulut berkata lain, hatinya berkata lain. Seperti apa itu? Tikus dan ini, apa kucing, saudara? Ya, tidak bisa seperti itu, saudara. Tetapi kita mau melihat seperti firman, seperti tema kita hari ini katakan, kesetiaan yang teguh itu memiliki satu tujuan yang sama, saudara.
Kesetiaan yang teguh itu memiliki kekuatan yang sama. Sehingga ketika ada berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita, kita teguh menghadapinya. Ya, ada persoalan, masalah keuangan datang, kita santai aja saudara. Sebenarnya kita tidak bisa bayar air listrik, tetapi engkau punya iman yang teguh saudara. Tuhan punya banyak cara menolong engkau kalau engkau punya iman yang teguh. Amin. Tetapi kalau imanmu kaleng-kaleng, dipukul sini bunyi, dipukul sana bunyi, dipukul atas bunyi saudara, maka percayalah saya bilang, Tuhan sulit mau menjawab kita, mau menolong kita sulit saudara. Kenapa? Engkau tidak punya keteguhan, engkau tidak punya iman yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. Mari kita melihat lagi saudara. Setelah kita melihat pengakuan itu rupanya penting saudara di hadapan Tuhan dan sesama kita orang percaya, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa firman Tuhan katakan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Banyak orang yang melakukan kesalahan takut saudara, masalah itu dibungkus rapi-rapi supaya masalah itu tidak diketahui oleh hamba Tuhan, tidak diketahui oleh Tuhan. Hamba Tuhan engkau bisa tipu saudara, tetapi Tuhan pada akhirnya sampai selamanya engkau tidak bisa menipu Tuhan saudara. Masalah itu seperti nasi, bungkus kau bungkus. Orang cium bau nasi bungkus itu di mana-mana. Oh, ini pasti lauknya rendang ini. Ya, tetapi masalah itu semakin lama saudara, sebenarnya semakin membawa engkau kepada kehancuran. Tidak ada kekekalan dalam kehidupanmu, maka engkau akan mengalami suatu kesirnaan. Kehidupanmu semakin hancur saudara. Iman pengharapanmu semakin goyah. Engkau tidak punya pondasi saudaraku. Tetapi hari ini saya mau katakan kepadamu, kalau engkau merasa ada kesalahanmu hari ini, sebentar ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini kita berdoa saudara. Amin. Ya, mengaku. Kata firman Tuhan kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jika kamu mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Stop saudara. Terus dia katakan sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dosa itu kejahatan. 3, 2, 1 katakan selesai. Dosa sama dengan kejahatan. Karena upah dosa itu maut saudara. Ya, kejahatan saudara. Hari ini kita tidak boleh lagi bermain dengan dosa saudara. Saudara mau diberkati amin? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya agak mengantuk sedikit di rumah hari ini ya. Semangat, masih semangat, amin? Haleluya. Nah, kita mau melihat lagi saudaraku. Sekarang kita mau melihat. Ya, kita baca lagi, kita mau melihat 3, 2, 1. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya baca untuk kita sekali lagi, perhatikan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saudara, kalau kita bikin dosa, Tuhan tidak takut dengan kita saudara. Ya, engkau masuk ke sarang iblis saudaraku. Engkau bersahabat kan akrab dengan iblis, sehingga Tuhan semakin jauh dari engkau, masalah semakin menguasai iblis dari sahabatmu saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan mata Tuhan tertuju kepada saudara yang takut akan Dia. Amin. Lambaikan tanganmu saudara kalau engkau takut akan Tuhan. Ya. Mengapa demikian saudaraku? Iblis suka saudara melakukan perbuatan yang melawan Tuhan. Tetapi hari ini miliki pengharapan yang teguh saudara. Miliki kekuatan baru dari Tuhan sehingga engkau bisa melawan iblis. Amin. Caranya bagaimana? Ya rajin-rajin datang ibadah ya. Rajin-rajin datang komsel. Rajin-rajin saudara pemuda-pemudi datang persekutuan youth. Kenapa? Supaya engkau diisi terus saudara. Ingat saudara, engkau diisi oleh kekuatan baru oleh firman Tuhan, iblis makin gencar mau dekati engkau. Tetapi percayalah pada akhirnya iblis akan kalah.
kemenangan selalu dalam kehidupanmu, menguasai hidupmu, bahkan memberkati. Terus lagi saudara, kita melihat lagi, saudaraku, kita mau melihat firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara percaya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Firman Tuhan katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, orang yang teguh berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus tahan uji, saudara, tidak cengeng. Ya. Oleh sebab itu jangan keraskan hatimu. Biarlah Roh Tuhan menyala-nyala dalam kehidupanmu, menguasai engkau, dan engkau pasti tahan uji, saudara. Tetapi kalau engkau melawan Roh Tuhan, tidak tinggal dalam kehidupanmu, ya sudah, saudaraku. Engkau pasti mengalami masalah, engkau akan cari dukun. Engkau akan cari orang pintas. Engkau akan cari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahmu, sehingga iman dan pengharapanmu rapuh di hadapan Tuhan. Nol nilainya, saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu, engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Walaupun masalah berat seperti apapun, engkau pasti menang. Ya, tetapi kalau bukan di luar Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu, engkau harus dilepaskan, saudara. Agar apa? Agar Roh Tuhan itu tinggal dalam kehidupanmu. Jangan pernah malu, jangan pernah takut, saudara. Terus hadapi harimu bersama dengan Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kemenangan besar dalam kehidupan. Amin, saudara. Udah ngantuk ini, udah berat ini, saudara. Yang terakhir, saudara, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 30. Saudaraku, ya, saya mau katakan, hari ini buka hatimu. Buka hatimu, saudara. Engkau boleh ada sampai saat ini. Engkau boleh duduk mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, di gereja GKS Glory to Glory sini. Saudara, itu semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Ya, hari ini rasakan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, saudara. Kalau engkau bekerja di satu perusahaan, saudara, satu kali aja engkau tidak masuk sekarang, ya, sudah, saudara. Yang kedua kali lagi engkau keluar, yang ngantri mau kerja 1000, saudara. Ya, orang sekarang kerja, saudara, pintar. Gajinya berapa, Pak? Oh, kalau gajinya 1 juta saya nggak mau, Pak. Saya mau gaji UMK. Saudara, saya umurnya 36 tahun. Kalau saya lama di perusahaan, nggak jebol, saudara. Sekarang perusahaan mau pakai yang umur 17, 18, 20, 25, di bawah 30 lah. Ya, tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua yang ada dalam ruangan ini, belajarlah bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan. Amin, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan di Tuhan. Kalau kita selalu bersyukur, saudara, percayalah, di dalam ucapan syukur itu ada kekuatan Allah. Suami istri bersyukur, ya, yang pacaran-pacaran bersyukur, yang single-single juga bersyukur. Ada pergumulan, bersyukur, saudara. Kita bisa melewati berbagai macam pencobaan. Sebab kasih setia Tuhan itulah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, yang menolong kehidupan kita. Mari kita yang ada dalam ruangan ini, Tuhan katakan, ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan. Kalau saudara ingat, maka percayalah
Seperti tema kita hari ini mengatakan, saudara, kesetiaan yang teguh itu tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Jose ya. Mari kita bangkit berdiri dalam sikap berdoa, saudaraku. Kita dalam sikap berdoa, saudara. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan di hadapan kasih setiamu yang teguh, tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sekarang sebagai bukti tanda kami mencintai Engkau. Kami akan menyatakan bahwa masih ada Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dari awal, gelapkah jalan hidup? Saudara, jangan lihat kiri kananmu. Fokus dengan pujian ini. Engkau akan merasakan kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan. Jalan hidupmu. Angkat tanganmu, saudara. Aku terus harapan. Angkat dengan segenap hatimu, dengan semua kekuatanmu. Tak mampu berubah sendiri. Engkau punya sanggup sendiri.
Jemaat